Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkaran. Mungkin sedikit saya jelaskan dulu apa itu lingkaran. Jadi, lingkaran itu merupakan bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu. Nah, pusat ekuivalennya adalah kurva yang dilacak oleh titik yang bergerak dalam bidang sehingga jaraknya dari titik tertentu adalah konstan. Nah, jadi di sini ada sebuah soal karena pusat lingkaran HK sama dengan 0,0 dan jari-jari sama dengan 5. Maka persamaan lingkarannya adalah X dikurang 0 kuadrat ditambah Y dikurang 0 kuadrat sama dengan 5 kuadrat atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Selanjutnya kita akan melihat pada aplikasi GeoGebra apakah benar pusatnya itu pada 0,0 dan jari-jarinya itu 5. Nah, jadi langsung saja kita masukkan, yaitu dua ditambah Y dua seperti yang teman-teman lihat di sini terbukti, jadi lingkarannya itu berpusat di 0,0 dengan jari-jari 5. Itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Jadi, garis singgung lingkaran ini merupakan garis yang memotong lingkaran di suatu titik dan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, di sini itu terdapat sebuah lingkaran, yang dimana garis yang berwarna hijau ini merupakan garis singgung pada lingkaran. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran di suatu titik pada lingkaran itu yang pertama itu ada persamaan garis singgung lingkaran di titik 0,0. Maka itu menjadi X1 dikali X tambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Nah, untuk persamaan garis singgung di lingkaran pada titik pusat A, B, maka itu menjadi X1 dikurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B itu sama dengan R kuadrat. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran untuk lainnya itu ada X1 kali X ditambah Y1 kali Y ditambah A per 2 dikali X ditambah X1 ditambah B per 2 dikali Y dikurang Y1 tambah C itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan garis singgung lingkaran jika diketahui gradiennya, yang pertama itu kita misalkan dulu bahwa M itu adalah gradien dari garis singgung lingkaran. Nah, gradien ini merupakan kemiringan pada lingkaran. Nah, persamaan garis singgung lingkaran pada pada lingkaran yang berpusat 0,0 dan berjari-jari R, maka persamaannya itu ada MX plus minus dari R akar dari 1 ditambah M kuadrat. Nah, untuk pusat A, B, maka itu menjadi Y kurang B itu sama dengan M kali X kurang A plus minus dari R akar dari 1 ditambah M kuadrat. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat sebuah contoh, yaitu tentukan persamaan garis singgung di titik P min 2,1 pada lingkaran X dikurang 2 kali pangkat 2 ditambah Y ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 41. Nah, untuk cara menyelesaikannya, yang pertama itu kita bisa substitusikan titik pusatnya itu ke dalam persamaan lingkarannya. Nih, yaitu min 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 4 maka 2 sama dengan 41. Jadi ini 16 ditambah 25 itu sama dengan 41. 41 sama dengan 41. Jadi titiknya itu terletak pada lingkaran karena dia sama dengan jari-jarinya.
Untuk selanjutnya tuh kita cari persamaan garis singgung lingkarannya, yaitu dengan cara X1 dikurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Jadinya X1-nya min 2 dikurang 2 dikali X kurang 2 ditambah 1 ditambah 4 dikali Y tambah 4 itu sama dengan 41. Sehingga kita peroleh min 4X ditambah 8 ditambah 5Y tambah 20 itu sama dengan 21, dan min 4X ditambah 5Y dikurang 13 sama dengan 0. Nah, inilah hasil dari persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa gunakan GeoGebra untuk memastikan bahwa apakah benar persamaan ini berada pada garis singgungnya itu berada pada lingkaran. Nah, kita coba cari tahu dulu itu dengan buka Nah, selanjutnya kita bisa coba ya di GeoGebra. Nah, untuk cara pertama itu kita masukkan dulu persamaan lingkarannya, kemudian kita masukkan titik pusatnya, dan kita masukkan persamaan garis singgung lingkarannya. Nah, sehingga terbukti bahwa garis singgungnya itu terletak pada lingkaran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Fauzan Al-Ahyar dari kelas R003 dengan NIM A1C224669. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang elips. Nah, kita ketahui dulu definisinya. Definisi elips itu adalah himpunan semua titik-titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Nah, dua titik tertentu itu adalah titik fokus. Sini kita bisa lihat keterangannya. Untuk elips dengan pusat 0,0 itu ada dua jenis. Yang pertama itu elips horizontal, A besar dari B, dan elips vertikal. Nah, di sini untuk keterangan yang elips horizontal itu persamaannya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini ada lagi hubungannya, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Lalu ada titik fokus pada sumbu X, yaitu dilambangkan dengan F dalam kurung C,0, dan titik puncak utama yaitu dilambangkan dengan A dalam kurung A,0, lalu titik puncak tambahan B dalam kurung 0,B, lalu jarak fokus 2C, lalu panjang sumbu mayor di sumbu X adalah 2A, panjang sumbu minor di sumbu Y adalah 2B, lalu persamaan garis direktris X sama dengan A kuadrat per C, lalu panjang latus rektrum adalah 2B kuadrat per A, dan eksentrisitas E sama dengan C per A. Nah, yang untuk elips vertikal ini sebenarnya semuanya sama keterangannya, cuman bedanya aja kalau yang vertikal ini adalah kebalikan dari horizontal. Yang berbeda cuman yang ini tukar posisi, yang X kuadrat. Kalau horizontal kan X kuadrat per A kuadrat. Nah, kalau yang vertikal itu X kuadrat per B kuadrat. Lalu di Y nya itu dia A kuadrat, bukan B kuadrat. Nah, di sini ada contohnya. Misalnya ini X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, seperti ini gambarnya yang untuk horizontal, dan ini contoh persamaan sama, cuma ditukar posisi tadi. X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 25 sama dengan 1. Bentuk gambarnya seperti ini. Nah, kita langsung aja coba pada GeoGebra apakah bentuknya sama atau tidak. Baiklah, di sini sudah saya buatkan persamaan, yaitu X kuadrat seperti yang di penjelasan materi tadi. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini A kuadratnya itu hasilnya 25. Jadi kita cari nilai
aslinya sebelum dikuadratkan yaitu 5, karena 5 kuadrat itu 25. Lalu yang untuk B nya sama, 3 dikuadratin 9. Ini untuk nilai kuadratnya. Nah, ini adalah untuk menentukan titik puncaknya. Itu titik puncak itu ada 2 titik puncak yang dari sini, titik puncak utama sama titik puncak tambahan. Yang A ini adalah titik puncak utama dan yang B ini adalah titik puncak tambahan. Kita cari dengan rumus A sama dengan A, 0. Jadi sudah ditemukan 5,0 karena A nya tadi 5. Lalu A aksen min A, 0 itu sama dengan min 5,0. Lalu untuk titik puncak tambahannya yaitu B sama dengan 0, B sama dengan 0,3 yang ini. Lalu B aksennya 0, min B sama dengan 0, min 3. Lalu sebelum kita mencari titik fokusnya, kita cari dulu yang C nya. C sama dengan akar A kuadrat dikurang B kuadrat. Hasilnya 25 dikurang 9 itu 16. Kita kuadratkan, maka hasilnya 4. Karena sudah dapat nilai C, kita cari titik fokusnya, yaitu dengan rumus F sama dengan C, 0 sama dengan 4,0. Ini untuk titik fokusnya. Ini titik utama, ini titik fokusnya. Lalu F aksen sama dengan min C, 0 sama dengan min 4,0. Nah, ini adalah apa nih? Persamaan garis direktris. Nah, ini adalah rumusnya. Persamaan garis direktris, D sama dengan A kuadrat per C, itu dapatlah hasilnya 25/4. Lalu kita cari yang ini, 2B kuadrat per A itu adalah rumus dari panjang latus rektrum, dan yang ini C per A adalah rumus dari eksentrisitas. Nah, yang ini adalah jarak fokusnya, ini adalah hubungannya, ini adalah panjang sumbu mayor, dan ini panjang sumbu minornya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah elips horizontal. Nah, yang untuk vertikal tadi kan dia X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A. Nah, jadi kita ubah aja ini menjadi 9, ini menjadi 25, lalu dapatlah hasilnya. Nah, seperti ini. Dia bentuknya tuh lonjong ke atas, bukan ke samping. Ya, mungkin seperti itu saja teman-teman. Terima kasih. Saya Raden Fauzan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.